Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Ustadz Fadilaso STMJ, yang merupakan ayah dan saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya ucapkan pula rasa hormat saya kepada para guru posisi Puan Bangka Belitung. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada acara saya sebenarnya saya dari apa, namun insya Allah pada hari ini saya akan sharing secara materi tapi teknometer alhamdulillah ya, bisa dibesarin nggak suaranya? Mungkin 5 tahun yang lalu saya mulai tarik dalam mungkin suara saya Disambut, dikasih tahu. Ya, bisa ya diulangi Mbak Nuha, silakan. Baik, 5 lalu ada penelitian beberapa problem buat saya untuk memberikan solusi di daerah saya. Kita memulai itu oleh beberapa ahli, terutama guru-guru saya yang ada di sekolah, dan ada satu sungai itu dan saya akan sharing buat itu saya sudah memberikan ilmu yang luar biasa dari mungkin sejak saya tekad. Saya sudah bisa meneliti, belajar. Ya, baik Mbak Nuha, mungkin suaranya masih putus-putus, jadi saya simpulkan ya Bapak Ibu. Jadi memulainya Mbak Nuha ini dari penelitian yang mungkin di SMA ya Mbak Nuha ya, yang kemudian dibimbing oleh Bapak Ibu guru di sini untuk penelitiannya berkaitan dengan pasir. Bengseng. Oh, ya. Berkaitan dengan pasir ya, pantai ya. Iya. Oh ya, baik, silakan Mbak Nuha. Iya, mungkin bisa di next slide. Ya, nama saya Nuhan Variasi, saya lahir di Yogyakarta 18/1/2000. Saya baru lulus dari Teknik Universitas Indonesia, sekaligus saya juga saat ini menjadi santri di Pondok Pesantren UI melalui beasiswa Unggul UI. Dan alhamdulillah beberapa pengalaman saya sejak SMA, mulai penelitian itu saya ikut menjadi pemain film dokumenter di US pada tahun 2018. Kemudian saya terima beasiswa Swiss Government, juga kemudian keliling ke beberapa negara, alhamdulillah, karena penelitian saya juga dan juga karena inisiasi yang saya buat untuk daerah Bangka, dan juga saya menjadi beberapa pembicara juga di Eropa, di Amerika, dan juga di Asia. Kemudian saya memberi kesempatan saya untuk bisa menjadi motivasi di universitas. Kemudian saya juga ikut beberapa inisiasi di Singapura, ya, seperti kompetisi di luar negeri. Saya juga dapat mendapat beasiswa dari DIN Australia dan AIS di Jepang. Kemudian untuk saat saya alhamdulillah mendapat International Water Association member, ya, jadi secara gratis alhamdulillah. Kemudian juga YC a fellow di University of Tanah Amerika Serikat. Jadi alhamdulillah berkat dukungan dari banyak orang, dari tentunya orang tua, kemudian juga para guru dan juga mentor saya, alhamdulillah saya bisa menelusuri passion ya, dan juga memberikan dampak kepada masyarakat.
saya juga membawakan masalah kita dan buat work. Bapak Ibu bisa melihat buku saya di situ dan juga film Implanting Tomorrow. Isinya tentang anak-anak penelitian, jadi anak-anak SMA yang memiliki concern di bidang lingkungan dan mereka mau memberikan solusi kepada masalahan lingkungan tersebut di daerah mereka masing-masing. Dan salah satunya alhamdulillah Indonesia diwakili dengan saya dan teman saya. Luar biasa sekali ya, kita berikan aplaus. Ya, luar biasa. Jadi mulai dari penelitian di SMA kemudian berlanjut sampai hari ini. Mbak Nuha sudah keliling Eropa ya, dengan memberikan pembicara ya, sebagai pembicara, kemudian di Asia, kemudian bahkan bisa membuat buku, film lagi ya, ikut berpartisipasi di film. Luar biasa Bapak Ibu, hasil dari bimbingan para guru dan orang tua. Selanjutnya Mbak Nuha, silakan. Ya, baik, saya behind the scenes of being a junior engineer. Jadi engineer ini nyurtek lingkungan ya, maksudnya juniornya. Jadi masih kita masih belum expert kan, masih SMA dan S1 juga. Ini foto sama teman saya, partner penelitian saya, namanya Intan Utami Putri. Saat ini juga menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran di Lampung. Kemudian ini saya bersama mentor saya di LKI RLIP, kita tentunya banyak challenge ya saat penelitian Bapak Ibu. Jadi dukungan dari mentor dan juga guru itu sangat diperlukan, sangat penting bagi kelancaran penelitian dan Intan pada waktu itu. Saya meneliti mulai tahun 2015 saya coba untuk apply proposal ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui kompetisi nasional LKI RLIP, Lomba Karya Ilmiah Remaja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, alhamdulillah kami menjadi finalis. Kemudian setelah menjadi finalis, ya dengan guru-guru yang ada di satu Sungai Liat, kami mendapat fasilitas dari LIPI. Jadi kami mendapatkan labnya dari LIPI, kemudian kami juga mendapatkan mentor yang sudah ahli di bidang penambangan timah dan juga mineral timah. Gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa perjuangannya dari tahun 2015 sampai 2017 kami lanjutkan untuk terus meneliti. Ini beberapa lokasi di daerah Bangka. Jadi teman saya sama teman saya masih suka selfie ini karena kita masih SMA, masih ya umur 15-16 tahun. Jadi ya masih ada jiwa teenager, remaja gitu. Tidak hal-hal yang senang-senang aja, tapi kita juga menghadapi hal-hal yang sulit, misalnya kayak beberapa alat di lab yang pecah tiba-tiba, terus eksperimen harus diulang lagi dan sebagainya. Dan itu kita terus konsultasi dengan guru saya, Bri Dayani, nanti akan saya share juga beberapa guru saya di SMA. Mungkin boleh di share selanjutnya Pak. Ya baik, ini merupakan guru-guru yang luar biasa di SMA 1 Sungai Liat di Bapak Ibu. Ya, di sini ada gurunya ada ya. Ada guru ya, satu Sungai Liat. Ya, saya lo. Bisa dilihat. Ibu bisa. Kameranya bisa nggak tuh? Mana gurunya? Ada dari SMA 1 Sungai Liat. Halo. Ibu Emil. Oh, Ibu Emil. Guru kimia saya, kemudian ada Ibu siapa lagi, saya belum lihat. Alhamdulillah bisa bertemu di sini ya Bu ya. Iya, bisa bertemu lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk hadir pada acara hari ini. Ya, ini guru-guru saya di SMA 1 Sungai Liat sangat luar biasa sekali. Ada dari guru agama Islam, dari guru MIPA ya, ada matematika, kemudian kimia Ibu Emil, dan juga saya waktu itu dimentor sama Ibu Sri Handayani.
Kalau untuk Ibu Sri Hada ini kemarin itu karena di kelas 1 kita sama Ibu Sri Hada ini, jadi waktu itu saya dan teman saya Intan, kami konsultasi dengan Ibu Sri waktu itu untuk melakukan penelitian ini. Waktu kami melakukan bimbingan dengan Ibu Sri, memang waktu itu Ibu Sri belum bisa untuk hadir di dalam acara di Jakarta. Jadi ada beberapa acara yang ada di Jakarta, kami pun nge-lab di Jakarta. Jadi hampir 2 bulan sekali atau sebulan sekali itu saya dan teman saya ke Jakarta, ke Serpong tepatnya di Tangerang Selatan. Kami meneliti pasir timah Bangka ini. Jadi kenapa mengambil pasir timah Bangka? Sebenarnya kami ambil pasir laut Bangka, jadi pasir pantai di Bangka. Itu kami jadikan material yang low cost, yang harga murah. Kemudian apakah material ini bisa digunakan untuk membantu mengurangi kontaminasi di dalam air gitu, air yang terkontaminasi logam timbal yang ada di industri timah gitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya bantuan dari para mentor dan juga guru di Semansa, kami bisa menjadi menjadi pemenang nasional di bidang IPK atau ilmu pengetahuan kebumian dan kelautan. Waktu itu kami alhamdulillah mendapatkan juara 3 gitu. Waktu itu Pak Efni Rantos, kepala sekolah kami juga ikut hadir untuk mendampingi kami. Tapi pada saat itu Pak Efri Rantos harus pulang terlebih dahulu, sehingga pada saat pengumuman kami tetap sendiri. Jadi berdua kami tetap menelpon para guru kami yang sudah luar biasa mendukung kami sampai kami bisa menang di tingkat nasional gitu. Selain itu, ketika kami sudah selesai di lomba nasional, kami dipilih lagi untuk seleksi ke Amerika Serikat, ke Los Angeles di USA. Mungkin boleh dari pasir laut Bangka tadi ya. Bisa sedikit menginformasikan bahwa bagaimana sih SDA yang ada di Bangka Belitung ini? Menurut Mbak Nuha, apakah masih bisa berpotensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut? Iya, baik, terima kasih. Untuk sumber daya dasar, kita dianugerahi banyak sumber, dan hampir seluruh sumber ini tentunya memiliki potensi untuk diteliti dan juga untuk kegunaan kita sendiri, memberi manfaat kepada orang lain ataupun kepada lingkungan. Nah, itu mereka penelitian dari segi arifan lokal. Jadi kita tahu ketika kita men-look up dengan variasi penelitian di material-material yang ada di kita sendiri, alam kita, itu menjadi penelitian kita, dan mereka akan tarik biasa untuk kita. Kemudian yang kedua, harus anak profit, ketika anak daerah membantu daerah mereka dan juga menggunakan sumber untuk diolah dan dibudidayakan misalnya, tentunya itu akan menjadi nilai tambah juga untuk dalam penelitian. Dan dari proposal penelitian kami ini yang sudah lolos akan disesuaikan dengan yang ada di, apakah mereka peneliti senior yang ada di peneliti itu memilih peneliti apa yang akan pertemukan, sehingga peneliti dilanjut dengan anaknya itu juga ilmunya bisa di-share ketika. Jadi yang dari daerah Bangka cuma dari dan hampir jarang waktu itu dari daerah Jakarta dan jauh
yang paling baik di daerah Jawa Bapak Ibu. Kalau misalnya daerah itu bisa buat apalagi Bang. Waktu itu orang malah tahu di mana pabrik itu. Jadi kami sekalian kenalkan ya peserta. Baik, Mbak Nuha suaranya putus-putus lalu videonya mati. Ya, kita bisa lanjut lagi ya mungkin ya, Mbak Nuha. Iya boleh. Oke baik. Ini saat kami di Amerika ketika alhamdulillahnya lolos di Amerika Serikat dan juga berikan gift ya dari Allah. Ada seorang sutradara dari Amerika Serikat dari LA, dia mau mendokumentasikan perjuangan kami dari Bangka gitu, pergi ke kita gitu. Dan tadinya saya tapi teman-teman tentunya Intan, kemudian yang kedua di Meksiko dan Bulgaria. Dan ini luar biasa, jadi sambil main sambil ngerjain layout gitu waktu itu kelas 12, nah harus ujian 6 Juli. Jadi luar biasa hektiknya pada waktu itu, tapi berkat dukungan dari orang tua, dukungan dari para guru dan juga mentor, alhamdulillah ini bisa berjalan baik walaupun kadang kita menemukan challenge. Next. Itu mungkin ya. Nah setelah saya dari LA, saya kemudian balik ke Indonesia dan masih rasa belum cukup ya. Dan saya mencoba untuk apply beberapa lomba program internasional yang bisa meningkatkan kemampuan saya di bidang teknik ini. Dan di universitas saya mendapat ada kaprodi saya, juga ada Pak paling jadi yang juga saya bertemu dengan dan misi yang sama untuk masyarakat yang masih kekut daerah. Oke, ini salah satu waktu itu saya belajar di desain juga dibantu sama mentor. Jadi hampir di setiap aktivitas ada mentor. Hampir ada mentornya. Jadi sendirian penting banget. Kisah takutnya nanti saya melenceng kemana-mana. Jadi luar biasa. Putus ya? Dari mana? Guru saya dari saat ini gitu. Dan melanjutkan menjadi startup lanjutkan mungkin Bapak Ibu. Untuk slide yang saya tampilkan saat ini yakni starter project, mulailah projectmu. Saya menyarankan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk berkolaborasi siswa-siswanya kan impact gitu masyarakat. Nah tentu kolaborasi ini gak harus besar-besar ya, bisa dimulai dari program untuk siswa-siswa mungkin bisa program riset kecil-kecilan untuk memberikan exposure kepada siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi itu terhadap penelitian. Nah penelitian ini harus digencarkan gitu di mana-mana, karena dengan ada penelitian kita bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan juga kemampuan kita untuk melek teknologi. Nah untuk selanjutnya bagaimana cara kita memulai? Insya Allah mudah sekali. Saya membuat 4 hal. Jadi ini Bapak Ibu pasti sebelumnya mungkin sudah pernah mendengar plan, check, action. Di segala sesuatu harus direncanakan terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan dulu bisa
mentor, kemudian cek, dievaluasi apakah ada hal-hal yang perlu ditetapkan atau ada hal-hal yang perlu direvisi. Tuh, sebelum kita melakukan action yang lebih besar lagi. Jadi ini hal yang saya lakukan juga ketika saya mulai di awal. Saya merencanakan melalui protokol, kemudian saya eksperimen di sekolah juga di lembaga lokal Indonesia. Kemudian saya mengevaluasi hal yang perlu saya tambahkan dalam penelitian, tentunya dengan bantuan mentor dan juga guru. Kemudian setelah mendapatkan evaluasi tersebut, yang lebih besar lagi, gitu. Seperti itu. Next. Boleh mungkin Mbak slide selanjutnya? Ya, ini sudah slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Spread your ideas to others. Oke. Oh ya, ini waktu itu potret saya waktu di Belgia. Gimana? Di Belgia ya, Mbak Nuha? Iya, Belgia. Ini paskan Bengsen filter pasir Bangka. Yang saya bawa idenya ke Eropa itu, dan alhamdulillah ketika saya memberikan ide atau menyuarakan ide saya pasir Bangka ini, mereka mengakses untuk memberikan funding atau pendanaan. Waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan pendanaan sekitar 80 juta rupiah dari salah satu perusahaan di Belgia namanya Aquafin. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Aquafin saya bisa melaksanakan proyek-proyek yang sudah saya rencanakan itu di awal saat saya mulai merencanakan filter tersebut, filter air ya dengan Bengsen filter ini dengan pasir Bangka. Saya mulai melakukan proyek di daerah Bangka, kemudian di daerah Jogja, Klaten, Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi dan kita memberanikan diri untuk menyuarakan ide dan juga berani untuk menyuarakan hal tersebut kepada orang lain, tidak hanya di nasional tapi internasional. Orang tentunya akan ikut aktif gitu, ikut ingin mendukung inisiasi kita untuk bisa membantu orang lain gitu. Jadi saya ingin men-encourage Bapak Ibu, memotivasi Bapak Ibu untuk mungkin bisa lebih berani gitu untuk mengekspos siswa-siswinya terhadap hal-hal yang mungkin belum diketahui sebelumnya ya oleh para siswa-siswi kita tentang penelitian yang berbunyi di daerah Bangka ini. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan satu, memberikan referensi bacaan, kemudian referensi ilmu gitu. Untuk ilmu-ilmu yang saya dapatkan biasanya di skripsi mahasiswa, gitu, penelitian mahasiswa, kemudian juga saya lihat di internet gitu. Nah ini kita Bapak Ibu sarankan kepada siswa-siswi ya di sekolahnya untuk mau membaca gitu, mau membaca penelitian mahasiswa ataupun peneliti lain gitu yang ada di internet. Nah ini sangat jurnal penelitian itu sangat membuka pikiran saya dan juga mungkin siswa-siswi lain nantinya. Mungkin bisa di next Mbak. Ya. Oke, ini slide terakhir saya, the fifth, you keep making cool stuff and never stop. Jadi menurut saya adalah masa depan adalah ya, saya akan terus melakukan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru, dan saya tidak berhenti untuk membantu masyarakat dan juga membantu lingkungan saya. Itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Nuha. Namun kita mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu gurunya. Sebentar ya. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin? Atau ngobrol dengan Bapak Ibu? Guru sainsnya? Oh ya. Ya, silakan. Ya. Boleh ngobrol dengan Bu Ha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuha, halo. Fotonya ditampilin ke ibunya. Waalaikumsalam. Bisa? Bu, iya. Di sana Pak ada suara siapa? Bisa Ibu Emil. Iya, betul. Nuha, apa kabar? Ini kameranya bisa ya? Ria ke situ. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana? Kita juga di sini alhamdulillah baik dari SMA Negeri 1 Sungai Liat hari ini diwakili oleh 5 orang ya, dan alhamdulillah bisa bertemu walaupun via virtual dengan mantan siswa SMA Negeri 1 Sungai Liat yang subhanallah ya, masya Allah luar biasa prestasinya yang membawa nama baik SMA Negeri 1 Sungai Liat sampai ke mancanegara. Mudah-mudahan istiqomah ya, tetap berprestasi selalu, tetap melakukan penelitian-penelitiannya, mengembangkan diri ya, untuk kemajuan orang-orang di sekitarnya ya, menjadi kebanggaan selalu untuk semua warga Bangka Belitung terutama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Ibu Emil yang sudah memberikan motivasi juga untuk Mbak Nuha ya. Doanya. Ya, mohon doanya. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin tentang penelitiannya lebih lanjut? Karena ini bermula dari SMA. Ada Bapak Ibu? Ya, ada Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Agus Sufajar dari SMK Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. Perkenalkan, Nuha Anfaresi ya. Mana foto bapaknya, kameranya? Ambilin kameranya. Dina, coba. Oke ya. Sebenarnya mau sharing ilmu gitu ya. Saya sudah kurang lebih 10 tahun di Bangka gitu. Nah, untuk IPA khususnya untuk praktek dan penelitian itu sepertinya agak kurang ya kalau di Bangka. Terus sekedar praktek, hasil praktek itu juga publikasinya juga agak susah sekarang nih ya. Apalagi dalam bidang IPA ini khususnya di Bangka Belitung akomodirnya agak kurang gitu. Nah, jadi untuk solusi, kalau Nuha Alvarez ini kan sudah malang melintang ya di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, bisa nggak kira-kira nanti sharing ilmu bagaimana trik dan caranya, baik untuk kita sebagai pendidik ataupun murid atau peserta didik yang ada di sekolah kami masing-masing. Jadi publikasinya, kemudian bagaimana cara agar ide itu menjadi sebuah ilmu yang bisa dibagikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Fajar. Jadi Mbak Nuha, Pak Agus tadi bertanya bagaimana caranya memulai untuk peserta didik ketika mereka melakukan penelitian, lalu bagaimana mempublikasikannya agar idenya itu tidak hilang. Seperti itu. Baik. Karena keterbatasan alat dan lain-lain. Ya, silakan Mbak Nuha. Baik, terima kasih Bapak yang sudah bertanya, dan terima kasih untuk terdengar. Dengar. Keterbatasan alat-alat, kemudian mempublikasikan karyanya seperti apa? Ya, keterbatasan alat. Memang kalau misalnya di daerah Bangka sendiri, dari kita lihat mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin tidak selengkap fasilitas di sekolah-sekolah yang ada di kota, misalnya di daerah Jakarta dan Jawa dan sekitarnya. Namun dengan adanya keterbatasan tersebut, tentunya kita saya sebagai peneliti dan juga mentor saya atau guru saya mencari
mencari temunya atau mencari solusi dan bagaimana caranya agar penelitiannya tetap dilanjutkan. Nah, salah satu yang kita miliki di daerah Berkah ini tentunya universitas ya Bapak Ibu yang sudah memiliki lab, itu laboratorium yang lumayan lengkap, tetapi yang mungkin tidak lengkap sekali, tapi untuk hal-hal mendasar seperti kami waktu itu mau uji aktivasi, kemudian mau coating dengan besi pasirnya itu masih bisa dilakukan di Universitas Bangka Belitung waktu itu. Jadi ketika kita bisa berkolaborasi atau kita mengajukan penelitian kita ke beberapa institusi, itu insya Allah akan dibantu Bapak Ibu. Waktu itu saya juga mengajukan ke PT Timah. PT Timah waktu itu alhamdulillah mereka juga mengizinkan agar saya gitu dan teman saya bisa ke kapal isap produksi waktu itu di daerah Blinyu kalau nggak salah. Jadi dengan kita memiliki koneksi gitu dengan institusi-institusi yang memang sudah punya fasilitas tersebut, insya Allah kita bisa mengakomodasi atau memfasilitasi siswa-siswi kita untuk melakukan penelitian. Nah, yang kedua, saat ini banyak sekali kompetisi-kompetisi nasional di bidang sains yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya mengikuti LKI RLIPI, jadi mereka memberikan fasilitas yang banyak sekali, jadi sudah lengkap. Anak-anak SMA itu yang memiliki ide penelitian dari daerahnya itu bisa berkunjung ataupun menginap. Itu kami juga menginap selama 10 hari atau kemudian selama 7 hari seminggu gitu untuk melakukan penelitian gitu di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Jadi kalau menurut saya karena keterbatasan hal tersebut, tidak adanya fasilitas tentunya tidak memutuskan impian kita gitu untuk membangkitkan atau membangun ide-ide anak-anak kita dalam bidang penelitian gitu. Kalau misalnya dari saya itu untuk fasilitasnya. Untuk yang kedua, publikasi ketika kita waktu saya di LIPI itu alhamdulillah dibantu untuk hak patennya, itu ada hak paten penelitian. Jadi kami waktu itu didaftarkan di HAKI penelitian kami. Kemudian juga waktu itu saya patenkan juga ke SMA Negeri 1 Sumedang untuk penelitian penelitian yang awal ya pas kami di LKIR. Kemudian yang kedua itu publikasi bisa dilakukan ketika kita bisa kerjasama lagi bersama institusi. Jadi insya Allah ketika kita mau untuk melakukan hal tersebut itu dan juga bekerja keras sampai dapat, itu pasti insya Allah dapat. Gitu. Jadi dicoba aja dulu untuk beberapa cara, beberapa strategi. Kemudian untuk ide-ide penelitian kita bisa mengekspos anak-anak didik kita gitu untuk melihat lingkungannya gitu, yang ada di daerah Bangka. Apa sih yang kamu lihat, masalah-masalah apa aja gitu. Nah, dari pelajaran-pelajaran itu sudah dipelajari siswa dan mahasiswa ya pasti akan ada ide-ide baru yang seperti itu. Kalau dari saya Baik, terima kasih banyak Mbak Nuha. Jadi disimpulkan Pak Agus ya, jadi menurut Mbak Nuha bahwa yang pertama kita kerjasama misalnya dari SMA gitu ya ke institusi seperti di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, kemudian universitas lainnya, dan yang lain adalah mengajukan gitu ya, mengajukan hasil penelitian kita kepada lembaga seperti LIPI tadi ya, sehingga dengan jalan itu terbuka gitu. Ketika berkolaborasi maka nanti akan muncul banyak ide juga, Bapak. Jadi kami sangat menunggu Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan kami juga. Terima kasih banyak Mbak Nuha. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Oh ya. Ada? Ya, ibu-ibu. Ada? Oh ya, ada, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Halo Mbak Nuha, Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan saya dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang.
luar biasa sekali, membanggakan melihat anak Bangka Belitung bisa berhasil sampai ke tingkat internasional. Saya ini kepengen juga kan anak-anak didik saya yang ada di sekolah itu bisa kayak Mbak Nuha, biar banyak Nuha-Nuha lain ya yang dari Bangka Belitung gitu. Mbak Nuha, kasih saran share dong, gimana bisa dapat ide gitu, maksudnya kok tiba-tiba ini bisa kepikiran Pasir Timah, atau gimana caranya anak-anak didik itu bisa dapat ide-ide sederhana yang ternyata nanti bisa dikembangkan jadi penelitian gitu Mbak Nuha. Demikian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Widya, SMA 1 Pangkal Pinang, Mbak Nuha. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan Widya atas pertanyaannya. Untuk ide itu saya dapatkan langsung dari mantan saya sendiri. Jadi melihat kondisi di daerah Bangka, itu saya sering kali mendengar orang-orang Bangka ini komplain yang terkait tambang timah. Itu ada kapal timah, terus itu ada yang lagi nambang itu ilegal gitu. Nah, tidak hanya komplain-komplain terkait tambang timah, tapi komplain-komplain terkait air gitu ya, air mungkin terkontaminasi dengan besi, dengan logam-logam yang ada di timah dan sebagainya. Nah, itu sering saya dengarkan mungkin mulai dari SD gitu. Dari SD saya juga diajak oleh orang tua saya pergi melihat tambang-tambang timah. Kemudian juga saya diberitahu bahwa hal ini akan merusak lingkungan gitu, bila tidak ada yang memberikan solusi gitu, yang efektif untuk daerah Bangka sendiri. Nah, karena itu dari isu-isu lingkungan tersebut, dari saya melihat kondisi yang ada di sekitar saya, kondisi masyarakat yang mungkin belum memperoleh air gitu, air yang layak, air yang aman gitu untuk digunakan dan diminum, itu membuat saya tertarik untuk mengambil problem tentang tambang timah ya yang merusak lingkungan gitu. Jadi sebagai daerah gitu yang mungkin memiliki interest gitu, tertarik di bidang lingkungan, saya menginisiasikan ide ini untuk dikembangkan, untuk menjadi penelitian dan juga menjadi startup yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya fokusnya saya waktu itu ke masyarakat Bangka, akan tapi saat ini kita sudah meluas gitu. Kemarin kita juga melakukan program di daerah NTB, kemudian di daerah Jawa, pun kita melakukan edukasi di daerah lain seperti Medan, Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua ya. Jadi untuk ide-ide tersebut, pertama bisa lihat dari lingkungan sekitar kita. Saya dari situ terlebih dahulu, kemudian yang kedua saya melihat referensi-referensi yang bisa saya gunakan untuk mendukung ide-ide saya. Kalau misalnya saya melihat, permasalahannya A, jadi solusinya apa nih? Nah, solusinya dengan B. Nah, solusi yang B ini tentunya saya tidak bisa memproduksinya sendiri, jadi harus ada referensi-referensi lain, sering membaca, dan yang ketiga meminta pendapat dari guru gitu, guru dan mentor. Jadi yang itu 3 step yang saya lakukan. Pertama melihat lingkungan, isu lingkungan, yang kedua mencari referensi atas ide saya, solusi saya, yang ketiga kolaborasi atau konsultasi dengan guru dan mentor. Baru setelah yang keempat kita melakukan penelitiannya gitu. Baik, lengkap, luar biasa. Ya, jadi dimulai dari permasalahan di lingkungan sekitar, lalu ingin menuntaskan permasalahan itu, goodwill ya. Jadi sikapnya benar-benar luar biasa, ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian mencari referensi, Bapak Ibu, jangan lupa setelah kita sudah punya ide, lalu cari referensinya, kemudian baru cari pembimbing ya. Kalau kita mungkin tadi bisa berkolaborasi dengan universitas. Baik, terima kasih banyak Mbak Nuha. Saya rasa sudah banyak sekali waktu. Oh, ada lagi Pak? Yang baju merah.
Oh yang baju merah, siapa ya baju merah? Oh iya, Bapak. Ayo Bapak. Ayo silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu dari SMP Muhammadiyah Muntok. Yang saya mungkin salah satu guru IPA yang sangat senang melihat Mbak Nuha bisa bisa bereksperimen. Karena saya ngajar SMP, bagaimana pendapat Mbak Nuha untuk bagaimana untuk memicu atau memacu siswa SMP untuk penelitian seperti apa yang menurut Mbak Nuha itu lebih cocok untuk anak SMP. Kalau yang tadi kan untuk yang SMA. Kira-kira bagaimana pendapat Mbak Nuha? Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu dari SMP Muhammadiyah Muntok. Ya. Silakan Mbak Bayu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk terkait memicu ide masa-masa SMP ini mungkin baru awal, yang mungkin kita bisa anak-anak SMP untuk ikut kegiatan outdoor. Sebenarnya anak-anak sekolahan itu sangat suka kalau misalnya diajak kegiatan-kegiatan outdoor. Selain bisa main, ya tentunya yang kedua bisa melihat kondisi yang ada di lingkungan mereka sendiri. Mungkin kalau dari saya aktivitas-aktivitas outdoor kemudian juga ditambah dengan hal-hal edukatif itu bisa memicu ide-ide yang ada di pikiran anak-anak, terutama di anak-anak di SMP gitu. Waktu itu saya juga pernah buat eksperimen sains gitu untuk anak-anak SD dan juga SMP, dan alhamdulillah mereka sangat antusias untuk melihat eksperimen sainsnya, gimana gunung kok bisa meletus dan sebagainya. Itu tentu bisa menjadi salah satu pemicu gitu untuk menemukan ide-ide baru dari anak-anak SMP gitu. Nah, selain dari hal-hal yang edukatif, tentunya nanti kita membuat laporan kecil-kecilan, mungkin satu halaman aja tentang apa yang mereka lihat, kemudian hal-hal apa yang mungkin berdampak positif dan juga berdampak negatif. Nah, tentunya kalau misalnya di daerah Bangka kan banyak hal-hal yang bisa kita lihat, terutama di misalnya di Lima gitu, atau mungkin study case tentang nuklir gitu yang isu-isunya mau ada di Bangka. Nah, hal tersebut bisa kita picu dari study case dan juga melihat suasana atau isu lingkungan di daerah kita sendiri. Kemudian setelah itu yang kedua mungkin negatif, nanti bisa kita tanya kira-kira apa ide di anak kalian itu, anak-anak siswa-siswi di SMP atau SMA gitu, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang teman-teman atau adik-adik. Jadi walaupun ide-idenya nggak masuk akal itu nggak apa-apa. Jadi kita melihat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka renungkan dan juga mereka lihat itu dari kegiatan exposure itu kemudian dituliskan gitu dalam bentuk laporan kecil-kecilan, jadi satu halaman aja. Nah, dari situ kita bisa melihat potensi anak-anak yang ada di SMP gitu, atau di SMA, kira-kira yang mana ini anak-anak yang sudah punya pemikiran yang yang baik gitu, kemudian kita nanti bisa bimbing gitu, untuk melakukan kegiatan penelitian ke depannya atau kegiatan sains ke depannya. Seperti itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nuha atas informasinya yang luar biasa. Mulai dari SMP juga Mbak Nuha juga punya pengalaman gitu ya, kegiatan-kegiatan outdoor itu menyenangkan. Kemudian eksperimen yang dilakukan oleh guru, dibimbing oleh guru itu akan bisa menstimulus anak siswa gitu ya. Kemudian apalagi tadi ada juga membuat laporan kecil-kecilan aja sedikit.
Kemudian kita bisa lihat ide mereka seperti apa. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mbak Nuha Anfaresi ya atas materinya dan jawabannya kepada kami para peserta, sehingga kami juga bisa merefresh lagi dan mengetahui apa sih yang diinginkan gitu ya, bentuk-bentuk pembelajarannya. Luar biasa sekali. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih Mbak Nuha. Kita akan melanjutkan lagi ya ke bapaknya nih, Pak Rektor kita yang akan memberikan materi terkait dengan Edu Science Technopreneur. Baik, terima kasih Mbak Nuha.